Dari Jalan Ayam Sangaji 41 Yogyakarta, 101,3 Star FM, Inspiring Sound. Selamat malam Star Lovers. Apa kabar Anda? Semoga sehat selalu ya di hari Kamis ini 26 September 2024. Yang mana malam hari ini saya kehadiran tamu lagi yang spesial malam hari ini. Ada Dr. Ida Syafitri Laksnawati SPAK yang merupakan Ketua Pusat Kajian Kesehatan Anak atau PKKAUGM. Selamat malam dokter, itu benar ya? Atau keliru? Benar kok. Oh benar ya, tadi ekspresinya soalnya berubah gitu ya. Apa kabar dokter? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah, cerah hari ini walaupun tadi sempat hujan ya. Iya, hari ini kok hujannya agak beneran ya. Iya bener banget. Dokter, malam hari ini kita bakal ngobrolin soal Mpox atau Monkeypox ya, yang jadi perbincangan hangat belakangan ini. Betul. Dan yang mana di tanggal 14 Agustus yang lalu Direktur Jenderal WHO ini menetapkan kembali kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia untuk Mpox setelah terjadi kenaikan kasus pada beberapa negara di Afrika termasuk Kongo. Bahkan varian yang baru ditemukan itu memiliki fasilitas yang lebih tinggi dibandingkan varian sebelumnya. Dan ngomongin soal kasus juga di Filipina, juga di beberapa waktu yang lalu itu kasus Mpox di Filipina juga naik menjadi 18 kasus. Nah, sebelum kita lebih jauh ngobrolnya soal Mpox itu varian dan lain-lainnya, sebenarnya Mpox sendiri, Monkeypox itu seperti apa dok penyakit ini? Ya, terima kasih Mas Yuki. Selamat malam. Apa nih sebutannya nih? Star Lovers. Star Lovers. Ya. Oke. Jadi memang Mpox ini sekarang namanya Mpox ya. Dulunya memang namanya Monkeypox. Kemudian pada tahun 2022 Agustus ya 2022 WHO mengganti namanya dari Monkeypox menjadi Mpox untuk menghindari stigmatisasi nanti jadi kayak mukanya kayak monkey gitu, kayak monyet gitu kan. Jadi kita memberi nama virus ini adalah Mpox. Jadi ini adalah penyakit infeksi yang penyebabnya adalah virus. Nama virusnya adalah Mpox tadi atau Monkeypox virus. Ini si Mpox virus ini jadi virus itu kan juga punya apa namanya galur keluarga. Jadi dia itu dari familinya, keluarganya namanya Poxviridae. Kemudian di bawah famili itu ada namanya genus. Nah, genusnya itu adalah si orthopox ya. Orthopox ini ada dua macam. Satu adalah Mpox, satunya lagi adalah smallpox yang dulu kita kenal sebagai cacar. Cacar. Iya. Kayaknya belum pernah kena itu ya, vaksinasi cacar ya. Sudah pernah. Sudah pernah? Sudah pernah kena juga saya. Itu lain lagi. Lain lagi. Cacar air. Cacar air. Beda lagi ya. Beda lagi. Oh, ini menarik. Kan? Nah, ini menarik ya. Ya. Oke, silakan lu. Ya. Jadi ini adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus Mpox. Kalau kita melihat bagaimana penyakit ini menular, dia masuk dalam kategori penyakit namanya zoonosis. Zoonosis itu adalah penyakit yang menular dari hewan ke manusia. Kok bisa? Ya karena manusianya berinteraksi dengan hewan. Mungkin kalau kita masih ingat bagaimana misalnya kasus-kasus epidemi penyakit avian flu, flu burung, ya kan? Kemudian ada lagi MERS-CoV. MERS-CoV itu juga kelompok coronavirus yang ditularkan dari onta, ya. Karena kemudian yang terakhir COVID. COVID pun juga masuk dalam kategori penyakit zoonosis karena sebetulnya awalnya ada di hewan. Kalau kita masih ingat tuh pertama kali ditemukan di pasar hewan di Wuhan, gitu kan? Ya, di Desember 2019. Kok bisa ya? Karena manusia berinteraksi dengan hewan, mengkonsumsi atau misalnya menternakkan. Pada waktu avian flu kan berternak bebek, burung ya, unggas, sehingga ada interaksi. Akhirnya virus yang tadinya ada di hewan kemudian dia bisa lompat menginfeksi manusia. Jadi, sebetulnya aslinya dulu adalah ditemukan di monyet, betul, si Mpox ini di
Afrika ya, di Republik Kongo. Kemudian tahun 70 baru ditemukan ada kasus di manusia. Oke. Jadi bukan penyakit yang baru banget. Oh, berarti sudah cukup lama sebenarnya ya. Tahun 50-an. Oke, buat Star Lovers yang pengen ikutan bertanya, bisa langsung WA di 081 862 1013. Jadi buat Anda yang pengen berinteraksi dan juga mungkin pengen bertanya-tanya sama Dokter Ida malam hari ini, saya persilakan Star Lovers ya. Jadi kalau misalkan Anda pengen juga lewat Instagram @starjogjafm juga boleh. Nah, kalau tadi udah ditemukan sudah cukup lama, dokter. Nah, kenapa baru sekarang bisa dikatakan ini penetapan daruratnya gitu? Ya, betul. Jadi kasusnya sudah ada sejak tahun 50-an, waktu itu ditemukan di mamalia, di monyet. Kemudian tahun 70 ada kasus di manusia. Memang kasus-kasusnya masih terbatas di negara-negara di Afrika. Ya. Baru pada saya rasa mulai tahun 2022, kemudian 2023 tahun lalu kan juga sudah mulai tuh kabar-kabar tentang meluasnya kasus-kasus mpox pada manusia. Dan kemudian pada tahun ini di Agustus 2024 WHO menetapkan sebagai salah satu kegawat daruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia gitu ya. Public health concerns of gitu ya, public health concern of public health emergency of international concern. Nah gitu. Jadi yang dianggap sudah meresahkan karena apa? Karena ternyata yang melaporkan kasus mpox itu udah sampai 116 negara. Banyak kan? Banyak juga itu ya. Banyak ya. Meskipun memang kematiannya sih tidak terlampau tinggi kalau kita mau membandingkan dengan misalnya COVID-19 ya, tapi meluasnya wilayah yang melaporkan kasus mpox ini menjadi perhatian sehingga ditetapkan sebagai tadi ya salah satu kedaruratan kesehatan masyarakat. Oke, kalau ciri-cirinya seperti apa dok yang paling umum bisa dilihat secara, mungkin ada yang secara medis maupun yang kita bisa lihat, oh ini salah satu gejala dari mpox ini sendiri gitu dok. Jadi kan dia ada perjalanan sakitnya nih, yang di awal-awal tuh gejalanya agak-agak susah ya dibedakan sampai timbul ada tadi kalau kita istilahnya tuh lesi kulit, jadi bintil-bintil di kulit. Sebelum itu muncul sangat sulit untuk bisa membedakan apakah ini mau mpox atau tidak, karena kan gejalanya mungkin ada demam yang nggak terlalu tinggi, badannya rasanya juga kayak ngilu-ngilu ya, kayak kalau kita mau flu lah kan. Hampir semua virus jadi viral illness, penyakit virus itu pasti awalnya gitu ya, meriang-meriang, badannya nggak enak gitu ya. Nah ini juga sama, sampai kemudian beberapa hari, mungkin hari ke-5 begitu, baru muncul ada lesi kulit, bintil-bintil ini yang tadinya berupa bintil kecil yang padat, kemudian dia akan berkembang menjadi bintil yang lebih besar, isinya cairan, dan nanti pada akhirnya cairan itu bisa berubah menjadi cairan yang isinya seperti nanah gitu. Nah, secara sekilas bagaimana membedakannya? Sebetulnya sangat mirip dengan cacar air yang tadi Mas Riki sampaikan gitu. Kita udah pernah, kalau cacar air saya rasa hampir semua orang pernah ya. Saya sudah tuh zaman kecil juga udah. Nah, karena pada saat bintilnya itu masih berupa bintil berisi cairan bening, itu mirip sekali dengan cacar air. Tapi kemudian kalau cacar air dia tidak menimbulkan nanah ya, dan biasanya ukurannya agak lebih gede-gede kalau si mpox ini ya, lebih gede-gede ukurannya gitu. Jadi membutuhkan konfirmasi ya, bantuan dari tenaga medis untuk memastikan ini mpox atau tadi kelainan kulit yang lain, misalnya cacar air. Karena belum lama ini juga kami itu saya ya dan teman-teman yang bekerja di rumah sakit jika sempat mendapatkan kiriman kasus teman sejawat yang merasa khawatir ini mpox apa bukan, cacar air tapi kok kayaknya terlalu banyak gitu, jadi mengerikan gitu kan ya. Tapi akhirnya kita sudah lakukan pemeriksaan
ternyata terbukti memang bukan. Jadi dia cacar air. Jadi satu sisi memang kadang-kadang kita mungkin ragu, apalagi di masa-masa seperti sekarang ini ya. Jadi ini jangan-jangan mpox gitu kan. Nggak apa-apa sih, menurut saya bagus juga kita menjadi lebih aware kan, mempertimbangkan apakah mungkin ini mpox gitu. Dan terbukti tidak, karena sebetulnya kasusnya ini secara global maupun nasional dia menjangkiti kelompok tertentu saja sih sebetulnya Mas Riki, kelompok rentan saja, tidak. Meskipun sebetulnya virusnya bisa menginfeksi semua golongan usia, dari anak sampai lanjut usia ya. Tetapi dari data yang ada baik di global maupun nasional, memang yang terkonfirmasi menderita mpox ini adalah kelompok populasi rentan seperti penyandang infeksi HIV, kemudian yang memiliki perilaku seksual yang kurang sehat, itu seperti itu. Oke, tadi saya tertarik dengan bintil-bintil tadi ya dokter ya. Apakah kalau yang saya tahu ya, koreksi saya kalau saya salah dokter, ketika cacar air itu pecah itu akan cepat menyebar. Apakah mpox ini kurang lebih mirip-mirip juga begitu dokter? Iya betul, jadi sama. Jadi ketika dia bintilnya itu pecah gitu kan, dia bisa ke kulit yang lain kan, sebelah-sebelahnya. Ini juga sama. Jadi itu yang perlu kita ketahui, bahwa penyebarannya dari orang ke orang itu yang paling banyak memang melalui namanya direct contact. Jadi ya kontak langsung. Jadi ya bersentuhan dengan tadi ya lesi kulitnya. Itu sebabnya mengapa sampai data terakhir di akhir bulan Agustus itu transmisi atau cara penularan itu paling banyak masih melalui kontak langsung, dan ini memang pada tadi ya kelompok atau populasi yang rentan itu. Jadi kita mungkin kalau mungkin ketemu dengan orang yang cacar air kan, kita juga tahu bahwa ini mudah menular, sehingga kita cenderung untuk menjaga jarak. Nah ini juga penting, karena selain kontak langsung dengan kulit yang tadi ada bintilnya, juga bisa menular melalui droplets. Droplets itu adalah percikan udara pernafasan. Kalau masih ingat zamannya COVID kan gitu, ini menularnya lewat apa ya gitu. Oh, melalui droplets. Makanya kita diminta untuk menjaga jarak, supaya ketika orang bercakap-cakap, dia batuk, bersin, itu kita harus menjaga jarak paling tidak 1,2 meter. Karena nggak mungkin lah percikannya menjangkau jarak yang sejauh itu kan. Nah itu, ini juga kita harus berhati-hati menjaga jarak juga, kemudian memakai masker gitu ya. Bagi yang sedang kurang sehat atau dia sedang terinfeksi, dia harus memakai masker supaya tadi tidak. Kalau kontak dengan lesi kulitnya jelas iya, sama seperti cacar air juga kan dia bisa menular lewat kontak langsung gitu. Kalau seperti avian influenza yang punya varian-varian, COVID juga punya variannya. Apakah mpox ini sendiri punya varian-variannya juga dokter? Punya, iya. Karena kan memang virus namanya ini virus itu ada dua, virus yang DNA dan virus RNA. Jadi si mpox ini kan juga virus RNA. Virus RNA itu memang memiliki sifat yang lebih mudah untuk berubah ya, bermutasi begitu, dan memiliki varian-varian. Sejauh ini ada dua variannya, varian 1 dan 2 clade, dan namanya kalau di mpox itu namanya clade. Ya, memang yang belakangan ini dilaporkan clade yang 1 dan khususnya 1B itu berpotensi bisa menyebabkan gejala yang lebih berat ya, yang juga bisa menimbulkan mortalitas atau kematian. Tetapi dari data yang saya coba akses melalui lamannya Kementerian Kesehatan sampai dengan akhir bulan Agustus itu di Indonesia, dari Indonesia itu ada 88 kasus. 88 kasus mpox ya yang terkonfirmasi. Jadi dilakukan pemeriksaan menggunakan PCR. Nah, dan dari 88 itu sekitar 54 diantaranya dilakukan namanya genome sequencing. Jadi di sequence gennya
Nah, dari situ kita bisa tahu ya, kayak dulu zaman COVID kan kita di awal-awal nih varian Alpha, varian Delta, varian Omicron gitu. Ya itu kita bisa tahu seperti itu karena dilakukan sequencing ya. Jadi kita tahu yang sekarang ini variannya apa. Nah, si Mpox ini yang ada di Indonesia memang masih varian 2B, bukan yang 1B. Yang belakangan menjadi perhatian adalah yang 1B yang memang gejalanya bisa lebih berat. Dan dari 88 kasus yang ada di Indonesia itu semuanya sudah dinyatakan sembuh. Oke, kalau tadi ada varian 1B dan 2B ya? Ya. Yang lebih parah berarti yang 1B, Dok? Yang 1B. Ya. Seperti apa parahnya, Dok? Ini saya penasaran apa kemudian jadi perhatian khusus gitu? Iya, jadi selain tadi penampakan ya, manifestasi kulitnya dan juga komplikasinya. Jadi komplikasinya itu bisa menyebabkan misalnya seperti infeksi yang berat, kemudian ada infeksi bakteri yang berat seperti pneumonia atau sepsis, dan itu bisa berujung pada kematian. Karena kalau kita lihat data yang ada itu dari kasus-kasus yang ada di global maupun di Indonesia itu kan paling banyak kan laki-laki, 73% saya rasa ya laki-laki, dan sekitar lebih dari 50% adalah penderita HIV. Artinya mereka kan memang memiliki sistem kekebalan yang tidak terlalu baik gitu kan. Dan kalau dilihat dari faktor risikonya, kenapa kok mereka bisa tertular ini, sebagian besar adalah kelompok yang homoseksual. Ya, jadi tadi mereka populasi rentan, kemudian juga berisiko karena melakukan perilaku seksual yang tidak sehat gitu. Oke. Baik, kalau di Jogja sendiri, saya penasaran juga di Jogja sendiri kasusnya seperti apa, Dok? Ini tadi belum sempat tanyakan. Di Jogja ada 3 kasus yang terkonfirmasi dan sudah sembuh semuanya orang dewasa. Ya. Tapi apakah bisa juga menular ke anak-anak? Karena ini kan kelompok rentan ya. Tapi apakah ada kemungkinan juga bisa ke anak-anak? Kalau potensi penularannya tadi saya sampaikan bisa, karena ini kan infeksi virus ini bisa mengenai siapa saja, mulai anak sampai orang dewasa lansia. Jadi mungkin sebagai pembanding saya pakai COVID. Jadi COVID juga bisa terjadi atau menginfeksi dari anak-anak, bahkan bayi juga ya, sampai orang lanjut usia. Tetapi yang COVID itu kita tahu kelompok yang paling rentan, paling berisiko adalah lansia, ya kan? Kematian pada lansia kan jauh lebih tinggi dibandingkan kematian pada remaja atau dewasa karena COVID. Yang kedua, yang rentan adalah mereka yang punya komorbid. Komorbid itu penyakit-penyakit yang sudah ada. Apa kalau COVID misalnya? Yang ada diabetes, yang ada hipertensi, gitu-gitu kan. Nah, mereka yang lebih berisiko untuk mendapatkan penyakit yang berat sampai fatalitas. Khusus untuk yang Mpox, ini bisa mengenai semua usia, tetapi yang paling berisiko untuk mendapatkan yang berat adalah yang ini tadi, pasien-pasien dengan imun defisiensi, penurunan kekebalan seperti pasien-pasien HIV dan khususnya yang memiliki perilaku seksual. Nah, jika seseorang belum ada kasus anak sih yang terkonfirmasi. Ya, mudah-mudahan tidak ya. Mudah-mudahan tidak. Ya. Nah, jika seseorang ini terkena penyakit ini, Dok, Mpox ini, nah gimana mungkin semacam apa ya yang harus dicegah supaya kita tidak menularkan ke orang lain gitu, yang harus dilakukan? Ya, jadi biasanya kalau sudah muncul ya gejala klinis yang tadi menyerupai cacar air kan, memang ya yang paling mudah ya mirip cacar air tapi lebih berat dan ada nanah-nanahnya. Itu sederhananya seperti itu gambarannya. Karena kalau demamnya, ngilu-ngilunya itu mah milik semua penyakit virus kan ya, sampai munculnya tadi kelainan kulit itu. Kalau sudah seperti itu mestinya kan biasanya terus ya pergi ke Vaskes ya, fasilitas kesehatan, ke tenaga medis untuk dipastikan. Nah, kalau sudah seperti itu, baik dia nanti terkonfirmasi sebagai Mpox atau mungkin ini cacar air, tetap harus dilakukan isolasi. Karena kan
mudah menularkan ke orang lain. Jadi harus dilakukan isolasi, kemudian diberikan pengobatan gitu ya. Untuk pencegahan saat ini di dunia itu sudah tersedia vaksinnya untuk Mpox ini. Vaksinnya itu dibuat dari vaksin cacar yang tadi saya sampaikan, mereka kan satu genus gitu kan, Mpox dan Smallpox. Nah, tapi si cacar ini kan sudah bisa tereradikasi dari dunia, dari bumi, sehingga udah nggak ada lagi. Tapi bibit yang bisa dibuat untuk vaksin itu sudah tersedia, dan itu sudah secara dengan teknologi sudah bisa dibuat turunan-turunannya yang itu bisa digunakan untuk kasus Mpox. Hanya saja sampai saat ini WHO itu merekomendasikan bahwa pemberian vaksinasi Mpox ini tidak perlu diberikan kepada semua orang gitu ya. Hanya mereka-mereka yang kelompok rentan saja yang perlu pemberian vaksin ini, karena mereka bisa jadi menjadi lebih berat kan gejalanya. Jadi sekarang ini kalau data dari Kementerian Kesehatan di Kemkes juga sudah ada vaksinnya dalam jumlah yang terbatas, dan untuk bisa mengakses itu harus melalui mekanisme atau jalur khusus ada. Jadi ada dibuatkan alurnya. Kalau memang pasiennya ini dicurigai atau sudah terkonfirmasi dan memang dia bergejala yang berat atau berisiko, nanti kita bisa mengajukan permohonan untuk bisa mendapatkan vaksinasi seperti itu. Tapi kalau pada individu yang sehat, pada umumnya tidak bergejala atau gejala sangat ringan sebetulnya. Oh gitu. Baik, kalau misalkan itu kepada kelompok tertentu yang rentan tadi, dokter, apakah bisa mengakses untuk kayak pengecekan seperti pengecekan HIV dan lain-lain kayak karena seseorang ini terkena memang dia perilakunya menyimpang dan segala macam, tapi penasaran nih gitu, saya pengen memastikan bahwa diri saya sehat, itu tuh apakah bisa diakses seperti cek HIV, dok? Kalau dia tidak bergejala barangkali agak susah juga ya, ya kan? Karena berarti kita kan harus gini, kalau dia tidak bergejala kita agak sulit apakah dia sebetulnya sudah terpapar ya, kecuali dia mengatakan bahwa saya baru saja berinteraksi terpapar dengan orang yang memiliki gejala Mpox. Nah, gitu baru dia agak merasa khawatir kan. Saya tuh baru saja ya berhubungan misalnya ya dengan orang, atau kemarin saya satu tempat itu bersentuhan dengan orang yang sepertinya sedang mendapatkan gejala seperti Mpox. Nah, itu dia bisa untuk melaporkan seperti itu. Bisa. Karena sebetulnya kan ketika Mpox ini sudah dinyatakan sebagai tadi ya Public Health Emergency of International Concern, itu WHO juga sudah memberikan rambu-rambu pada negara-negara termasuk Indonesia juga untuk melakukan penapisan screening ya di tempat-tempat entry point di bandara, pelabuhan. Jadi kebetulan saya juga baru aja kembali dari Malaysia ya. Malaysia kan juga melaporkan kasus Mpox cukup banyak kan. Nah, pada saat mau masuk kembali ke Indonesia, kita harus mengisi aplikasi di Kemenkes, Satu Sehat gitu, pas gitu ya, dan ditanya itu dari mana, kemudian apakah menunjukkan gejala demam dan ruam. Nah, ruam itu tadi ya benar-benar ruam kulit, kemudian negara mana yang dikunjungi. Nah, ini juga sebagai bagian dari bagaimana kita bisa mendeteksi, karena kalau dengan sistem itu maka akan terrecord kan ya, tercatat nih, oh orang-orang yang barusan pergi dari luar, nanti akan ada pilihan di situ dalam 14 hari gitu ya. Kalau jika Anda mengeluhkan ini maka dia harus segera melapor. Nah, itu adalah salah satu upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk tadi mendetek, meskipun ya tadi tentu tidak mudah juga ya. Dalam 14 hari kan kadang-kadang orang juga ada lupa atau mungkin dia nggak merasa bahwa itu kemungkinan bagian dari
gejala-gejala mpox gitu. Kalau misalkan saya dari Afrika yang memang lagi banyak kasusnya di sana, apakah itu mungkin juga kayak ada kekhawatiran walaupun saya tidak tahu itu bersentuhan dengan orang yang terkena atau tidak. Nah itu gimana sebaiknya, Dok? Ya, bisa. Jadi beberapa vaskes seperti saya bekerja di Rumah Sakit Sarjito kan juga ditunjuk juga sebagai salah satu rumah sakit Sentinel Surveillance Syndrome. Jadi Kementerian Kesehatan kan juga sekarang terus menggalakkan kita bisa mendeteksi lebih awal penyakit-penyakit berbasis sindrom. Sindrom itu kumpulan gejala. Jadi benar kalau misalnya saya baru misalnya tadi ya Mas Riki bilang ada temennya nih, wah baru pulang dari Afrika, di sana lagi banyak mpox gitu. Khawatir juga gitu ya. Nah, itu bisa misalnya melapor, nanti kita juga akan ada form semacam itu pencatatan. Nah, nanti kalau memang diperkirakan ini dari resikonya itu memang ada paparan, kurun waktunya juga sesuai, nanti kita bisa laporkan dan mungkin kita ambil spesimen, misalnya ambil ya bagian dari, kalau dia belum ada gejala kulitnya ya mungkin ambil spesimen dari bagian yang lain ya, dari bagian tubuh yang lain bisa. Itu bisa juga sih seperti itu. Baik dokter, kita rehat sejenak nih buat Star Lovers yang pengen bertanya. Anda masih bisa WA di 0818621013 dan tentunya kita akan bahas lagi soal tadi juga mungkin beberapa kelompok yang rentan. Selain kelompok rentan tuh mungkin ada juga yang lainnya ya dokter ya. Tapi jangan dijawab dulu. Kita akan kembali Star Lovers. Sekali lagi 0818621013. Saya tunggu WhatsApp Anda untuk bertanya bersama Dr. Ida dari malam hari ini di Health Talk bersama FKK-MK UGM. Star FM Inspiring Sound masih di Health Talks bersama FKK-MK UGM Star Lovers dan masih membahas soal mpox yang tadi soal kelompok rentan dan apakah juga ada kemungkinan untuk ibu hamil dan menyusui juga dokter ini yang bisa terpapar gitu? Oh ya bisa. Jadi ibu hamil juga bisa. Jadi prinsipnya sebetulnya bisa semua orang bisa terpapar ya, bisa terpapar. Tetapi tadi ternyata yang menunjukkan gejala yang berat bahkan sampai ada kematian itu terjadi pada kelompok yang mengalami penurunan kekebalan tubuh ya, dan di antara kelompok itu adalah kelompok rentan, penderita HIV atau yang tadi melakukan hubungan seksual yang tidak sehat. Tapi risiko terpaparnya bisa semua orang. Jadi sama dengan COVID kan semua orang juga bisa terinfeksi toh. Oh bapaknya ini besoknya anaknya yang masih kecil, baby juga terinfeksi dari ibu yang baru melahirkan misalnya bisa. Tapi sekali lagi yang bergejala berat itu hanya kelompok. Intinya mungkin mereka-mereka yang terpapar, tapi kalau dia sistem imunnya bagus, individu yang sehat, bisa jadi tidak sakit ya, cuman greges-greges mungkin, terus mungkin muncul sedikit terus sembuh, bisa saja ya. Oke, dokter, ini kita beralih ke pertanyaan dari Star Lovers yang bertanya malam hari ini. Selamat malam dokter, dari Arman. Selamat malam Mas Rizky. Mpox ini bisa ditularkan karena hubungan seksual beresiko. Nah, apakah hubungan seksual dan istri itu juga bisa beresiko kena mpox, dan kemudian bagaimana cara menjaganya biar aman? Terima kasih dokter. Ya, jadi saya mungkin terima kasih Mas Arman ya. Jadi karena cara menularnya itu bisa melalui tadi kontak langsung ya, kemudian droplets. Bisa dari ibu hamil ke bayinya. Jadi moda ini cara-cara penularan ini bisa terjadi. Nah, tentu saja kalau suami istri itu kedua-duanya tidak memiliki risiko paparan ya, tidak melakukan hal-hal yang tidak sehat dalam konteks seksual, ya menurut saya tentu nggak ada masalah ya, seperti itu. Karena tadi sekali lagi data yang ada, ternyata kasus-kasus yang terkonfirmasi saat ini baik secara global maupun nasional memang terjadinya di kelompok ini gitu, kelompok rentan ini gitu. Apakah tadi juga, ini mungkin saya sudah tanya belum ya, soal transfusi darah dokter, itu sudah
bisa juga nggak kemungkinan menularkan gitu? Kalau dari data yang ada, kok belum ada ya yang mengatakan bahwa ini didapatnya melalui transfusi. Ya, belum ada. Secara data memang tidak ada ya, belum ada sampai saat ini ya. Iya. Okay. Baik, beralih ke pertanyaan berikutnya dokter. Dari Putro di Sleman mau tanya dok, apakah kasus positif Mpox di Jogja ini disebabkan oleh hubungan homoseksual? Karena ini sangat mengkhawatirkan. Nah, begini, supaya tidak salah ya. Jadi dari 88 kasus yang terkonfirmasi di Indonesia, dari Yogyakarta ada 3. Ya, dari 88 ini memang tadi sebagian besar laki-laki dan dari sisi faktor risikonya memang terjadi paling banyak pada kelompok yang homoseksual. Tapi saya tidak mengatakan bahwa yang dari Jogja 3 ini dengan demikian mereka semua adalah kelompok yang homoseksual, karena saya tidak tahu ya. Tapi data nasional menunjukkan tadi ya sekian 88 ada dari DKI, dari Jawa Barat, dari Tangerang misalnya, DIY ada 3. Tapi persisnya itu misalnya ditanya berapa usianya dan sebagainya, itu kami tidak tahu ya, tidak bisa menyampaikan data itu ya. Datanya masih bersifat data kelompok ya. Oh iya nih kayak dulu lah zaman Covid gitu kan. Jadi DIY hari ini terkonfirmasi ada 150 gitu ya. 40%-nya adalah kelompok lansia, sebagian besar laki-laki. Kalau mau ditanya itu kerjanya di mana ya, itu nggak perlu gitu ya, maksudnya dan itu merupakan data-data yang sifatnya juga konfidensial ya. Kita kan harus menghormati itu juga gitu, untuk tidak zaman Covid juga kan kita juga nggak mau dibilang Covid nanti ya terus diasingkan, di karantina seperti itu ya. Dan ini artinya data ini harapannya adalah menjadi informasi bahwa di Indonesia sudah ada kasusnya yang terkonfirmasi, kemudian kelompok usianya paling banyak usia sekian, kemudian laki-laki lebih banyak daripada perempuan, dan apa sih faktor risikonya gitu ya kan. Karena faktor risikonya kan bisa jadi nih ya, di luar yang itu mungkin dia memang kelompok yang baru melakukan perjalanan gitu kan tadi ya. Mas Riki kan kalau misalnya saya baru pulang, saya belum lama ini pulang baru seminggu yang lalu pulang dari Malaysia kan juga sedang alert juga ya untuk Mpox ya, makanya kita harus mengisi itu. Jadi faktor risikonya tuh bisa karena mungkin baru berkunjung dari daerah yang memang sedang ada kasusnya banyak, tapi juga bisa dari tadi ya perilaku seksualnya gitu. Nah kebetulan data yang ada itu menunjukkan memang sebagian besar ini berasal dari kelompok yang memang rentan dan memiliki perilaku seksual yang kurang sehat. Seperti itu sih sebetulnya. Tapi penyakitnya sendiri itu bisa menginfeksi semua kelompok usia gitu. Baik, kalau ada Mas Revianto yang bertanya, kalau dilihat kesiapan pemerintah sendiri ini menghadapi Mpox ini seperti apa dokter? Iya, terima kasih Mas Revi. Tadi seperti saya sampaikan, begitu karena Indonesia itu juga sudah menandatangani atau mensepakati satu namanya International Health Regulation ya, IHR. Itu adalah kesepakatan dari lebih dari 106 negara untuk saling berbagi informasi, untuk memastikan bahwa kita itu saling bekerja sama dalam tadi membangun kepedulian global dalam bidang kesehatan untuk ketahanan kesehatan masyarakat secara global. Jadi ketika kita ada dalam kelompok tersebut, ya, begitu ada tadi misalnya, ini sedang ada kasus Mpox terjadi di beberapa negara, maka kita juga langsung mendapatkan informasi itu berikut dengan semua rekomendasi regulasinya. Sehingga tadi saya sampaikan Indonesia juga sudah langsung saat ini
semua bandara, kemudian pelabuhan-pelabuhan menerapkan tadi satu sehat pas itu ya, health pass, satu sehat health pass itu kita kalau keluar baru pulang dari luar negeri selalu mengisi itu. Nah, ini salah satu cara bagaimana kita mencoba untuk meningkatkan kewaspadaan. Nah, kalau misalnya di lingkup yang kita tidak baru bepergian ya tadi, kalau ada kasus-kasus kan curiga kok mirip cacar air atau mpox ya gitu ya. Ya, nanti bisa menuju ke Vaskes untuk dilakukan pemeriksaan termasuk pengambilan spesimen untuk memastikan apakah ini mpox atau tidak. Jadi seperti di DIY itu kalau beberapa waktu yang lalu kami mendapatkan rujukan juga pasien dicurigai antara cacar air atau mpox, ya kami lakukan pemeriksaan spesimennya kita kirim ke balai lab yang sudah ditunjuk oleh pemerintah, nanti akan dapat kepastian apakah ini mpox atau bukan. Jadi seperti itu. Baik. Lanjut berikutnya di dokter ada Disa. Dok, virus mpox itu ada masa inkubasinya gitu nggak? Kemudian ada masa nggak bergejala tapi sebenarnya virus ini sedang menyerang atau seperti apa? Ada masa nggak bergejala tapi sebenarnya virus ini sedang menyerang atau apa gitu? Ya, Mbak dokter. Ya, terima kasih Mbak. Coba Disa. Ya, betul sekali. Jadi hampir semua penyakit infeksi baik itu disebabkan oleh bakteri atau virus itu ada masa inkubasi. Masa inkubasi itu adalah masa antara masuknya virus ke dalam tubuh ya. Kan kalau tadi saya selalu membandingkan dengan COVID yang belum lama hilang kan, jadi supaya orang mengingat-ingat. Masih terngiang-ngiang kan pandemi COVID ya. Jadi misalnya kalau COVID itu masuknya lewat tadi ya misalnya droplet mungkin terus jadi masuk ke dalam tubuh melalui saluran pernafasan misalnya. Nah, pada saat masuk kemudian pasti kan ada waktu ya untuk kemudian menimbulkan gejala ya. Nah, itu kira-kira misalnya kalau COVID ya 3-4 hari. Nah, ini si mpox ini juga seperti itu. Jadi ada masa inkubasi betul. Jadi masa sejak masuknya virus ke dalam tubuh sampai dia mulai timbul bergejala itu kira-kira juga range-nya antara ya 5 sampai mungkin 10 hari gitu ya, 7 hari, 5 sampai 7 hari kira-kira seperti itu. Jadi makanya kalau dia sudah menunjukkan gejala, kita akan menanyakan kira-kira 5 hari yang lalu, nah itu dia di mana, mungkin dia sedang apa, bersama siapa, untuk mengetahui apakah dia ada risiko itu. Jadi sama dengan kalau penyakit yang lebih mudah gitu, misalnya demam berdarah gitu, misalnya datang gitu dengan hari ini dia demam gitu, ya kira-kira digigit nyamuknya 5 hari yang lalu gitu. Karena sejak virus itu masuk melalui gigitan nyamuk sampai timbulnya gejala demam itu kira-kira 5 hari gitu. Jadi bukan karena digigit nyamuk tadi malam terus paginya demam, tadi malam digigit nyamuk, enggak, 5 hari yang lalu yang kita cari gitu ya. Ini seperti itu kira-kira. Seperti gampangnya kalau pada saat COVID dulu tuh tracing ya dok ya, biar gampang ini alurnya dari mana dan segala macam gitu ya. Betul ya. Jadi ini kalau dia belum bergejala, tadi kan saya sampaikan agak susah ya. Kan ya susah juga mengingat-ingat terus 5 hari yang lalu saya ngapain ya, kemana ya, ketemu siapa ya. kecuali mereka-mereka yang memang baru melakukan perjalanan ke luar negeri, apalagi ke negara-negara atau wilayah yang memang di situ sedang dilaporkan sedang tinggi kasusnya. Nah, dia mungkin atas kesadaran tadi ya, kewaspadaan, dia bisa melapor, ini saya baru saja pulang, saya misalnya sehat-sehat tapi saya rasanya kok kayak khawatir gitu ya, karena pernah misalnya pada waktu sana kok berada di satu tempat yang tadi intinya memang yang harus diwaspadai adalah kalau berada di kerumunan. Nah, kan kita nggak tahu kerumunan itu mungkin ada orang yang tadi benar kata Mbak Disa dalam masa inkubasi dia sudah terpapar tapi belum bergejala. Nah, kan itu juga bisa menularkan gitu kan. Nah, itu. Tapi untuk bisa mengetahui itu memang tadi ya setidaknya orang menginformasikan bahwa dia baru saja misalnya ya kembali dari satu wilayah yang memang di situ sedang ada kasus. Kalau enggak ya
agak susah lah ya. Kita harus mengira-ira sendiri, mikir 5 hari yang lalu kemana aja gitu. Padahal zaman sekarang kan sehari ini kita bisa mobile dari satu tempat ke beberapa tempat sekaligus kan. Banyak gitu. Bertemu orang juga. Iya. Tapi kalau kebetulan orang tersebut memang baru melakukan perjalanan dari ke wilayah tertentu yang sedang banyak, misalnya, itu baik itu untuk dia kemudian misalnya melaporkan itu bisa nggak ya saya itu sangat memungkinkan untuk itu. Oke, selanjutnya dokter ada 2 terakhir ini. Ada Imo di Bantul yang tanya, kalau semua orang bisa terpapar, kenapa hanya orang-orang tertentu saja yang boleh vaksin? Oh ya. Jadi terima kasih. Jadi sebetulnya tadi kalau kan ini memang sudah menjadi satu kondisi yang membutuhkan kewaspadaan ya, perhatian internasional. Tetapi kalau kita melihat dari tahun lalu, sebenarnya kan dari tahun lalu nih ya, kasus 88 misalnya di Indonesia itu dari tahun lalu. Ya, kalau kita lihat angkanya kan sebetulnya pergerakan kasusnya kan tidak seperti COVID ya, yang dalam sehari itu kalau kita dulu ingat kan, dalam satu hari bisa ada 5.000 kasus baru misalnya gitu. Kalau ini kan enggak, dalam rentang waktu sekian kita mendapatkan kasus terkonfirmasi hanya 88. Dan kita lihat juga tampaknya sekalipun penyakit ini bisa menular lewat kontak, droplets, tapi ternyata mungkin ya tidak secepat itu menularnya di populasi orang yang sehat. Tetapi di kelompok yang berisiko, kelompok yang rentan, dia relatif bisa menimbulkan gejala yang seperti tadi sehingga terkonfirmasi. Itu yang pertama. Yang kedua, memang karena vaksinnya juga ketersediaannya secara global memang masih terbatas. Jadi kita juga menjadi lebih selektif. Yang kita berikan memang yang mereka-mereka yang tadi ya berisiko untuk bisa menjadi lebih berat, karena ketersediaan vaksinnya memang terbatas. Tidak. Jadi yang membuat vaksin ini tidak sebanyak yang membuat vaksin COVID, karena kan memang juga kebutuhannya memang tidak setinggi itu ya. Kalau COVID itu kan seluruh dunia berebut bahkan ya untuk bisa mendapatkan vaksinasi ya. Tapi kalau ini tidak, sehingga ya tadi lagi pula berasal dari cacar ya, vaksin cacar yang sudah tidak ada di dunia, kemudian dilakukan tadi ya turunan-turunannya melalui teknologi tertentu, kemudian dibuatlah vaksin ini yang dianggap masih cukup baik ya pada mereka-mereka yang tadi bergejala yang berat itu. Seperti itu. Baik, terakhir dokter, ini ada Bu Murtina di Kadisoka. Assalamualaikum, maaf saya pengen tanya, apakah cara menghindarinya itu sama dengan COVID-19? Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, mohon informasi apakah di negara Jepang juga ada risiko ada Mpox, karena anak saya saat ini ada di Jepang tugas belajar. Monggo Bu Murtina, sambil dicari ya. Iya, sambil saya cari ya Jepang ya, betul Bu. Sebentar. Terima kasih. Waalaikumsalam Bu Murtina. Tadi yang pertama apa? Apakah caranya menghindari itu sama dengan COVID? Iya, ada yang sama Bu, karena kan tadi selain dengan kontak langsung ya, kontak kulit yang tadi, ruam-ruam tadi, juga bisa secara droplets yang tadi saya sampaikan. Nah, kalau yang secara droplets ini berarti sama dengan COVID. Artinya di tempat-tempat yang kita berinteraksi dengan banyak orang yang kita tidak tahu ini orangnya berasal dari mana saja, seperti itu ya. Nah, itu ya sebaiknya kita berhati-hati. Bagaimana caranya mencegah? Jangan lupa untuk selalu cuci tangan. Sebelum menyentuh barang-barang di sekitar kita, cuci tangan. Setelah menyentuh barang-barang, cuci tangan. Kemudian kalau kita berada di ruangan yang mungkin sirkulasi udara, ventilasinya kurang bagus, dan kita bersama-sama dengan orang dari mana-mana seperti itu, kita khawatir, lebih baik kita menjaga jarak dan memakai masker. Itu sangat membantu untuk tadi mengurangi risiko ya, sebagai bagian dari pencegahan. Saya kemarin juga waktu melakukan perjalanan itu ke Malaysia, sepanjang jalan di pesawat saya memakai masker ya, dan saya selalu memakai
membawa itu ya apa namanya hand sanitizer. Setiap kali mau apa-apa saya mencuci tangan, itu mencuci tangan seperti itu. Ya itu ini saya kan terapkan untuk saya sendiri gitu ya, seperti itu. Nah, itu contohnya. Kemudian Jepang, wah ini saya harus cari dulu nih ya. Baru masuk soalnya Bu Bertina ini ya. Iya betul. Ya, sambil dicari Star Lovers, mungkin buat Anda yang nggak pengen tanya nanti bisa WA langsung ke mana ya? Ada bisa ditanyakan ke Instagramnya Pusat Kedokteran Tropis, bisa ya? Boleh. Bisa nanti mungkin bisa langsung bertanya ke Pusat Kedokteran Tropis, bener ya? Ya. Saya nggak keliru ini ya. Sepertinya kalau dari data yang saya ada, tadi Bu, semua WHO regional itu sudah melaporkan dari Southeast Asia region, kemudian Jepang itu masuknya adalah Western Pacific region ya, itu sudah melaporkan kasus-kasusnya. Tapi memang kalau kita lihat datanya, yang paling tinggi dari regional Afrika karena memang asalnya dari sana ya. Tetapi di Eropa juga sudah, kemudian Amerika juga sudah ada kasusnya, Southeast Asia ada. Berarti ya sudah ada Bu. Ya tadi hanya memang tidak, ini saya belum melihat list negaranya secara detail, tetapi regional WHO-nya sudah ada di semua regional WHO. Tapi pastinya berapa belum tahu ya dokter ya. Oke. Baik, terima kasih buat Star Lovers yang sudah bertanya. Dokter, ini saya bertanya, apakah kalau misalkan ada seseorang yang terkena Mpox ini, dia dikarantina seperti COVID, Dok? Dia perlu diisolasi, di karantina ya, karena sampai dengan lesi kulitnya itu menjadi kalau bahasa medisnya itu menjadi keropeng itu seperti kering kering ya, menghitam dan kering, itu dia masih infeksius istilahnya ya, masih bisa menularkan. Tapi kalau sudah terbentuk keropeng seperti itu sudah tidak terlalu menular. Jadi memang sebaiknya selama masih terlihat ada bintil-bintil, bahkan mungkin lesi-lesi yang baru, dia sebaiknya memang dilakukan isolasi supaya tidak berisiko menularkan kepada orang lain gitu. Karena kan sekali lagi tadi kalau mungkin dia kondisinya boleh jadi orang tersebut tidak yang berat sekali ya misalnya, tapi kalau dia tetap misalnya melakukan aktivitas, dia juga berinteraksi dengan orang, kan cukup sulit ya untuk memastikan tidak misalnya bersentuhan. Nah kalau dia misalnya naik kendaraan bis kota ya, atau di mana kerja bareng orang, kan ya mungkin saja satu-satu, apalagi kalau dia tidak memakai masker gitu ya, kan tetap ada risiko itu. Jadi memang sebaiknya ketika ya sama dengan yang sedang menderita cacar air, kebetulan tadi pagi ini saya juga, pasien saya tuh lagi kena cacar air gitu, terus orang tuanya ini harus nggak masuk sekolah ya Dok. Iya iyalah gitu. Jangan masuk sekolah nanti menulari teman-temannya, sampai itunya kering Pak. Ini berapa hari ya? Kira-kira 5 hari saya bilang gitu. Waduh, ini padahal mau ujian ya nanti aja. Ya seperti itu. Jadi betul, memang harus dilakukan isolasi ya. Baik dokter, ini karena waktunya terbatas, singkat saja dokter, mungkin konklusi dari semua ini, cara menghindari dan juga pencegahannya gitu dokter, silakan dokter. Ya, terima kasih. Jadi di awal kita sempat ada ada ketakutan di antara kita tentang Mpox ini, apakah ini bisa jadi kayak COVID gitu, pandemi. Kalau melihat pergerakan gitu ya, tren kasusnya, semoga tidak ya. Jadi ini memang epidemi ya di beberapa negara, kemudian terjadi pelonjakan kasus, tapi semoga ini tidak akan menjadi pandemi seperti halnya COVID. Kemudian pencegahan, karena kita tahu bahwa penularannya bisa melalui kontak langsung dan droplets, maka di tempat-tempat yang kita tidak yakin gitu ya, khususnya di tempat-tempat keramaian, public spaces gitu,
atau kita bepergian misalnya ke area-area yang di situ dilaporkan, lebih baik kita lebih berhati-hati menerapkan pola hidup bersih sehat, mencuci tangan, mungkin menjaga jarak, memakai masker. Saya rasa tetap menjadi salah satu upaya ya. Meskipun juga pemerintah saat ini terus mendorong agar tadi entry point ya dari tempat-tempat masuk dari luar negeri itu juga dilakukan screening dan seterusnya. Dan tadi kalau memang bergejala, khawatir ini mpox atau mungkin cacar air, ya silahkan segera menuju ke fasilitas kesehatan terdekat saja untuk dibantu nanti ya, dipastikan seperti itu. Baik, Dokter Ida, terima kasih sudah hadir malam hari ini. Jadi tercerahkan karena ternyata cacar dan cacar air itu berbeda. Dan juga mpox ini ternyata salah satu juga yang berbeda juga ya. Tapi ini juga perlu diwaspadai, walaupun bukan harus ditakuti, tapi perlu diwaspadai ya dokter ya. Baik, terima kasih sudah hadir. Star Lovers juga terima kasih sudah bergabung di malam hari ini bersama Health Talk dan juga kerjasama antara Star FM dan juga Center for Tropical Medicine. Sampai ketemu lagi dokter, sehat selalu ya dokter ya. Amin, sama-sama. Baik, Star Lovers, terima kasih sudah menyimak Health Talk bersama Dr. Ida Savitri malam hari ini, kerjasama antara Star FM dan juga Center for Tropical Medicine UGM. Saya Rizky Arif pamit, selamat malam, sampai jumpa.